Survivor, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor, dan kali ini kita jalan-jalan di desa wisata Setulang di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Jadi lokasinya menjadi salah satu desa wisata. Memang tidak salah pemerintah menetapkan ini sebagai desa wisata karena lokasinya indah sekali, indah, bersih dan juga rapi, serta banyak kekayaan alam yang bisa dieksplor, selain juga kearifan lokal masyarakatnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Yusten yang merupakan warga warga desa Setulang. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Apa kabarnya? Baik sekali. Bapak, ini kita minta tolong ajak jalan-jalan untuk meliput desa ini. Jadi boleh sedikit jelaskan Pak, gimana gambaran dari desa Setulang ini? Kenapa kemudian dipilih sebagai desa wisata? Awalnya kita kenal sebagai desa budaya, dan merembet diketahui orang budaya itu karena masih kental di sini. Yang kedua, hutannya pun masih alami, terkenal juga ditahan oleh masyarakat. Nah, jadi orang-orang asing dan orang luar datang melihat apakah benar itu hutan ditahan, dilindungi, atau ternyata benar. Ya, orang suka juga melihat langsung di situ. Nah, baru di pemerintah bentuklah satu desa wisata. Nah, sampai sekarang Dari tahun berapa itu Pak? 2013. Dari tahun 2013 ya. Jadi ya, dari tahun 2013 kalau tidak salah. Desa ini sudah menjadi desa wisata. Dan boleh dijelaskan Pak, apa saja yang menjadi daya tarik yang ingin diperkenalkan ke masyarakat luar untuk desa wisata ini? Yang pertama budaya seni budayanya. Yang kedua hutan alami. Sementara ada pohon besar di sana, di dalam hutan sana. Ya. Itu pernah ikut kontes, dia ranking ketiga di dunia. Oh gitu. Dan airnya juga bersih, pokoknya alami semua. Jadi orang pada suka situ. Ya. Dan sini juga banyak seni-seni, kayak seni ukir ada, orangnya pun ikut jadi masih sangat kental, ya, masih sangat kental kearifan lokalnya ya. Ya. Oke, jadi Sobat Survivor, jadi bisa dilihat keindahan alam, keindahan pemukiman masyarakat yang ada di sini. Oke. Untuk masyarakatnya sendiri Pak, apakah hanya dari satu suku kah atau sudah ada masyarakat luar yang juga bergabung bermasyarakat di sini? Mayoritas suku Kenyah. Suku Kenyah. Ya, belum ada ya. Ada juga yang bertugas di sini, seperti tugas di pemerintahan, guru, kesehatan. Kemudian diutus untuk melayani di sini seperti itu ya. Biasanya itu dari masyarakat luar. Untuk yang asli untuk sini belum ada. Belum ada. Jadi, ya. Saya boleh katakan 100% orang Kenyah. Oke, jadi 100% warga Kenyah yang tinggal di sini. Terus misalnya Pak, seperti kami yang datang atau jalan-jalan ke sini dan ingin membeli souvenir, kira-kira ada nggak toko yang selalu buka untuk melayani bila mana mereka secara tiba-tiba itu jalan-jalan ke sini untuk berkunjung? Itu selalu siap. Selalu siap ya? Ya, ada. Karena kebanyakan orang mencari itu juga, souvenir. Ada yang bawa oleh pulang ke tempat masing-masing. Nah, ini satu kenangan dari desa wisata Setulang. Terus yang dipersiapkan itu gantungan kunci, ada juga yang aktif pakai kayak yang sesuai dengan budaya Kenyah. Iya, kayak gelang seperti itu ya, topi dan sebagainya. Terus bagaimana warganya atau pemimpin desanya? Sini ada kepala desa dan juga ada ketua adat kan ya? Ya, ketua adat dan kepala desa. Jadi bagaimana mereka bisa terus membangun
solidaritas antar semua warga supaya mereka bisa tetap satu visi gitu, tidak terpisah-pisah. Gimana tuh Pak? Itu memang program dari pemerintah desa sudah disalurkan juga ke masyarakat dan dibantu juga sama ketua-ketua RT. Oh gitu, jadi memang solidaritas itu mulai Dan dari lembaga-lembaga juga ada. Oke, baik. Itu Terus sangat kalau terbantu juga. seperti apa aturan-aturan adat misalnya bagi warga yang ingin berkunjung ke sini atau juga mungkin untuk warga mereka sendiri yang ada di sini itu apa saja kira-kira yang hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat luar gitu, tidak boleh apa gitu, dan pelanggarannya semacam apa gitu Pak? Ya, saya rasa kalau untuk hukum adat dan peraturan adat tidak jauh dan tidak beda dengan peraturan pemerintah. Oh gitu. Apa yang dianggap tidak baik sama pemerintah itu juga untuk adat. Nah, di dalamnya ada juga setiap adat tuh beda nama dan beda cara. Namun ujungnya kan sama juga, mendedakan kalau ada pelanggaran. Ini mohon maaf nih Pak, kan apa namanya kadang-kadang itu jadi pandangan umum masyarakat nih misalnya ketika kita berkendara gitu kan Pak. Ya. Terus kemudian secara tidak sengaja menabrak anjing gitu. Masih berlaku nggak ngitung? Nah, kalau sini malah anjing itu yang disalahkan. Gitu. Karena ya tempat kita jalan tadi jalan raya, sementara kita nabrak seperti binatang apakah ayam, bebek, anjing. Kita nabrak, kita enggak menyalahkan orang yang nabrak, malah gitu. yang binatang itu yang salah. Karena sebenarnya untuk di sini aturan kecepatan sudah ditentukan Pak ya. Iya, iya. Dan tentu tidak bisa laju di sini karena memang ukuran desanya yang memang tidak terlalu besar, karena di luar dari pemukiman ini kayaknya sudah lebih banyak itu kebun warga ya. Iya, iya. Jadi memang semua disatukan di klaster ini kah, atau ada juga yang sudah mulai tinggal di luar lingkungan di sini? Ada separuh sana sudah mulai sudah. Oh, jadi mulai di pinggir jalan ya? Mulai berkembang. Oh, sudah mulai berkembang ya. Jadi tetap dipertahankan ini sebagai desa wisata dengan keunikan. Memang dari setiap rumah itu memang diminta untuk punya ornamen-ornamen lokal khas seperti yang kita lihat itu kah, atau seperti apa Pak? Itu memang diminta juga oleh yang terlihat kayak kepala desa, kepala adat, supaya kelihatan seni budayanya. Oh ya, jadi semakin indah gitu ya. Iya. Baik, kalau boleh tahu Pak, untuk jadwal atau jadwal kegiatan tertentu yang bisa menarik wisatawan itu apa aja kira-kira, mungkin dalam akhir tahun ini atau juga mungkin tahun depan yang sudah direncanakan? Kalau ada kegiatan-kegiatan acara itu sudah ada dikasih informasi bahkan sampai keluar, dan ada promonya seperti balihonya itu, jadi orang tahu. Oh, sudah ada jadwalnya ya, dan di post juga di media sosial ya. Acara ulang tahun Desa Wisata Tulang itu kayaknya tetap sudah tanggal itu bulan 10 tanggal 1. Nah, jadi orang-orang pada tahu, jadi orang juga siapkan diri karena sebelum tanggalnya harinya. Baik, jadi ya kita kembali ke aturan adat ini. Saya masih penasaran ya Pak, kan salah satunya juga yang paling sering dialami atau sering terjadi adalah biasanya ketika anak gadis di suatu desa itu diganggu gitu masyarakat luar. Itu gimana aturan adatnya, seperti apa peraturannya kalau di sini Pak? Itu diatur juga pasti ya? Diatur juga dalam perundingan adat, sidang adat namanya. Jadi apa yang keputusan di dalam sidang adat itulah dia. Sampai penetangan kedua pihak, yang pelaku sama yang korban. Jadi tanda tangan di atas materai sesuai dengan kesepakatan keputusan di dalam sidang adat. Oke, jadi semua teratur dalam sidang adat juga ya Sobat Survivor. Jadi tertentunya hukumnya
itu enggak tertentu. Dilihat juga dari faktor kelas perbuatannya. Jadi semuanya dipertimbangkan ya, tidak ada aturan pertimbangan dari kedua belah pihak juga gitu ya. Baik. Untuk masyarakat di sini untuk agamanya semuanya 100% Kristen kan, atau juga sudah ada warga yang juga beragama lain selain Kristen? Ada 99% orang Kristen, ada juga separuhnya yang seperti tadi bilang, ada yang ke kawin di sana, terus ada juga yang orang luar kawin di sini. Oh gitu, sudah ada yang seperti kawin campur gitu ya? Iya, ada sudah yang campur. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah mengajak jalan-jalan di sini dan melihat perkampungan di sini. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak, di sini kan ada salah satu pemain musik tradisional yang fenomenal yang dikenal hampir seluruh masyarakat Kalimantan Utara secara khusus dan juga Indonesia pada umumnya. Itu Uyau Morris ya, juga tinggal di sini ya? Iya, tinggal di sini. Rumahnya asli orang sini. Oh, asli orang sini. Bapak orang tuanya juga asli orang Setulang. Nah, bukan di Kaltara dan di Indonesia ya dikenal beliau itu, bahkan sampai mancanegara. Sampai mancanegara. Sering diundang beliau sana untuk tes, untuk manggung. Iya. Dia bawakan di budaya sampai. Iya, jadi pemain musik yang handal. Kalau rumahnya di depan tadi ya? Di dekat lapangan voli. Oh, di lapangan voli. Baik. Samping. Terus kalau pembinaan anak-anak muda ini selain olahraga yang kita lihat di sini apa lagi Pak biasanya? Ada juga yang bermacam-macam darinya hobi. Itu sesuai hobi mereka. Iya. Karena sepi ini, jadi banyak orang turun kembali acara si Uyau Morris. Kebetulan hari ini hari pernikahannya, jadi orang-orang masyarakat di sini juga pada turun ikut serta menyaksikan acara nikahnya. Oh begitu, jadi kebetulan saat ini sedang sepi ya karena ada pernikahan di. Kita juga ikut serta juga tadi cuma ikut di ibadahnya. Oh gitu. Berarti calon istrinya juga dari desa tetangga juga ya, dari Pulau Sapi juga ya? Pulau Sapi. Oke. Baik Sobat Survivor, jadi untuk menikmati keindahan lokasi ini tentu boleh jalan-jalan ke sini dan melihat masyarakatnya yang ada di sini. Dan tentu banyak hal yang bisa dilihat, seperti kita bisa menemukan banyak oleh-oleh juga di sini bila mana Anda berkunjung, dan juga bisa melihat sungai. Jadi jarak di perkampungan dengan sungai itu memang sudah sangat umum ya Pak ya. Misalnya rumah warga itu berdekatan dengan, atau pemukiman warga itu berdekatan dengan sungai Pak ya. Iya, betul. Kan sungai ini kan sangat dibutuhkan orang-orang. Baik kita konsumsinya, baik tempat mencari makan, cari ikan, baik transportasinya juga lewat itu, pakai itu. Itulah kegunaan kita bermukim di tepian sungai. Baik Sobat Survivor, jadi itu cerita kita dari desa wisata Setulang. Dan pertanyaan terakhir mungkin ini saya mau tanyakan, saya penasaran sekali. Nama Setulang Pak, itu diambil dari apakah itu dari tetua adat kah, atau juga dari memang lokasi ini ada sejarah cerita tertentu, atau seperti apa Pak kalau dari Bapak? Memang kita sudah mau cari tahu itu dulu, seperti kami yang anak-anak yang sekarang ini, dari mana ambilnya itu nama desa Setulang. Nah, jadi yang dikasih tahu ke kita, Setulang artinya itu satu tulang. Oh, satu tulang, kayaknya bersatu, kompak gitu. Seperti kata sedarah gitu ya, setulang. Ya. Jadi kalau tulang itu kan menggambarkan kekuatan mungkin Pak ya. Iya. Luar biasa. Baik Sobat Survivor, itu mungkin obrolan kita bersama Bapak dan suasana sore di lokasi ini, dan kita juga akan segera pulang. Jadi mungkin kalau Sobat Survivor lihat, kita bisa lewat sana Pak ya, kalau sungainya sebelah situ ya, dari mana?
Oh, justru sebelah sana ya? Itu sungai menembus ke Sungai Kayan kah? Itu sungai anak, itulah nama sungai Setulangnya. Oh, Dia sungainya. bermuara di Sungai Malinau. Oke. Oh, tembus ke Sungai Malinau tuh Pak ya? Iya, Pasti ada cabang-cabang lain gitu Pak ya? iya, iya. Baik. Baik, terima kasih Sobat Survivor yang sudah menyimak konten kita. Terima kasih juga Pak ya, Iya, udah ngobrol-ngobrol, sudah menyempatkan waktunya. Dan Sobat Survivor, sangat penting untuk kita mengetahui lokasi-lokasi atau daerah-daerah yang ditinggali oleh saudara-saudara kita. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, kita bisa tetap menjalin silaturahmi untuk mempererat hubungan kebinekaan kita. Terima kasih Sobat Survivor dari Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Asian Survivor. Tetap semangat, menginspirasi.